you ready? Wait for what? Halo semuanya, balik lagi di channel Yuri Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Ghosted, yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang seorang petani tampan bernama Cole, yang bertemu dengan wanita cantik bernama Shady. Lantas bagaimanakah kisah mereka selanjutnya, dan inilah alur filmnya. Di awal film memperlihatkan wanita cantik bernama Shady, yang sedang menuju ke kota Washington. Dia memutuskan pergi liburan ke sana untuk menenangkan diri, karena sahabat dekatnya baru saja meninggal. Scene kemudian berpindah memperlihatkan pria yang bernama Cole, dia adalah petani biasa yang berjualan di pasar. Tak lama kemudian Cole dimintai tolong oleh ibu ini, untuk menjagakan toko bunganya, karena ibu ini ingin pergi sebentar. Edna. Tak lama kemudian datanglah si Shady ke toko itu untuk membeli bunga. Dan disitulah cinta pandangan pertama dari mereka berdua, keduanya terlihat saling menyukai. Yes, thank you. I'm gonna get that one. Di sini ya jelas satunya ganteng dan satunya cantik, jadi cocok ya kan? What about a snake plant? They only need watering every 2 weeks. Di sini Cole disuruh memilihkan bunga untuknya, tapi yang tidak begitu sulit untuk dirawat. Hal itu karena Shady jarang di rumah. Namun si Cole ini emang agak menjengkelkan, dia mengatakan pada Shady untuk apa membeli bunga kalau gak bisa merawatnya, mending beli kaktus aja yang kalau gak dirawat juga gak akan mati. WKWK si Cole ini emang kampret ya guys ya. Lantas Shady yang awalnya kesemsem sama ketampanan si Cole ini pun malah jadi jengkel. All your customers? Because if you do, I'm shocked that you sell anything No, at as a all. matter of fact, Tak lama kemudian si ibu tadi pun balik lagi, dia pun memarahi Cole karena melarang orang untuk membeli bunganya. I thought under all that stupid Karena Shady pun agak kesal jadi dia pun membeli bunga yang pertama dia pilih lalu segera pergi. have a good one. Kemudian si ibu mengatakan kepada Cole, kalau dia suka jangan ngajak debat tapi minta nomor teleponnya, ini malah diajak debat soal tanaman. Karena si ibu ngomong seperti itu, Cole pun langsung menyusul Shady dan meminta maaf soal tadi. Terlihat emang Cole sangat gugup karena dia menyukai Shady. Tanpa ngambek-ngambekan Shady pun langsung memaafkannya dan mengajaknya untuk jalan-jalan dengannya. back there, but I thought that underneath it there was sorry, I misread it. I'm Cole, by the way. Seatbelt. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Ngopi bareng sambil bertukar cerita dan bercanda gurau. Oh yeah. All over the world. Yeah, I think the trips that you plan to leave just across the street, and he died right next door. Shady dan Cole pun terlihat sangat nyaman dengan pertemuan pertama mereka. Mereka pun bersenang-senang hingga larut malam. Sadie, I get nervous singing in the shower. Just give it. Di situ mereka berdua pun berciuman, yang menandakan mereka sekarang saling jatuh cinta. Singkat cerita Cole pun mengantar Shady pulang ke rumahnya. Namun keduanya masih terlihat canggung, padahal sebenarnya sama-sama lagi nahan cepirit. Di sini karena Shady udah nggak tahan lagi dia pun memanggil Cole masuk ke dalam rumahnya, dan pengenceritan pun terjadi. Dari situ Cole pun kembali pulang dengan wajah berseri-seri, karena dia baru aja diulek oleh wanita yang membuat dia jatuh cinta. Saking senangnya, si Cole sampai memfoto dirinya dengan Shady saat tidur bareng tadi. Dan di sini keluarganya juga ikut senang melihat Cole bahagia dengan wanitanya yang baru. Daripada dia galau dengan mantannya ya kan. I'm not gonna blow. And some light emoji stuff, but that. Namun anehnya, beberapa hari setelah itu Shady sama sekali tidak pernah membalas chat dari si Cole. Padahal Cole udah ngirim banyak pesan padanya, namun tak satu pun dibalas. Setiap hari Cole pun kepikiran. Dia selalu mengirim pesan dan selalu menunggu kabarnya. Namun tak kunjung ada balasan.
Hingga suatu hari Cole pun mengingat dia pernah menitipkan obat asma di tasnya. Dan kebetulan obat asma Cole itu memiliki GPS. Dia pun langsung melacak lokasi obat asmanya tersebut. Dan ternyata lokasinya sekarang berada di London. Dia pun bingung harus berangkat atau tidak, apalagi dia belum pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Tapi orang tuanya meyakinkan Cole untuk mengejar cintanya. Cole disuruh pergi ke sana dan memberikan kejutan kepada Shady. Tanpa pikir panjang Cole pun langsung berangkat ke London. Sesampainya di sana, dia mencari keberadaan Shady dan mengikuti lokasi GPS dari obat asmanya. Hingga sampailah dia ke sebuah jalan yang sepi. Tapi di situ dia tidak melihat Shady, melainkan beberapa pria yang sangar. Dan tiba-tiba Cole pun langsung dibius dan ditangkap oleh mereka. Cole dibawa ke sebuah laboratorium dan ditanya hal-hal yang dia tidak mengerti. Bisa dibilang mereka ini salah tangkap ya guys. Let me tell you how this will be. So lame. I really am turning into assassination in Berlin. And now Mereka mengira kalau Cole ini adalah Taxman, orang yang mereka cari. Meski Cole sudah menjelaskan kalau dirinya bukanlah Taxman, tapi para penjahat ini nggak percaya. Mereka memaksa Cole untuk memberikan sebuah sandi rahasia, tapi Cole tidak tahu menahu tentang apa yang mereka bicarakan. ready in that box on the table. Spain index. Wait, the what? Wait. Si bapak tua ini nggak percaya, dan menganggap Cole ini cuma berbohong. Dan saat Cole akan disiksa menggunakan serangga mematikan untuk mendapatkan jawabannya, tiba-tiba seorang wanita datang dan menyelamatkannya. Passcode. I don't know any passcode. I'm telling you, you have the wrong guy. Wanita itu menghabisi mereka semua dan melepaskan Cole. Cole pun terkejut kalau wanita yang datang itu adalah Shady. Di sini Cole tahu kalau Shady berbohong soal pekerjaannya. Selama ini Shady mengaku kalau dia adalah agen CIA. Para gerombolan yang menangkap Cole sebenarnya ingin menangkap Shady, karena dialah Taxman yang sebenarnya. Tapi mereka malah mengira Cole adalah Taxman-nya. Setelah mengalahkan beberapa penjaga, Cole dan Shady berhasil keluar dari tempat itu. Saat di luar, Cole tak menyangka dirinya sekarang sudah berada di Pakistan. Padahal sebelumnya dia berada di London. Lalu tiba-tiba mereka berdua pun ditembaki oleh para gerombolan tadi. Kemudian mereka berdua membegal sebuah bus warna-warni dan kabur meloloskan diri. You know what you're doing? Have you done this before? I'm gonna let you think yes. You got me kidnapped and tortured all after one day. Setelah pengejaran cukup lama, mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur. Setelah dari situ Cole pun marah-marah karena merasa dia telah berbohong padanya. Dia tidak memberikan kabar sama sekali. Tapi Shady di sini malah marah balik kepada Cole karena telah merusak misinya. Cole sekarang malah jadi beban di misinya. Sekarang para penjahat itu mengincar Cole karena mereka mengira Cole adalah Taxman yang mereka cari-cari. Jadi Shady menyuruhnya untuk jangan banyak omong dan menurut saja, agar dia bisa selamat. Di sisi lain, diperlihatkan bos dari penjahat itu. Pria ini bernama Levick. Dia sangat kesal karena kehilangan Taxman. Dia memarahi semua anak buahnya, dan menyuruh mereka segera menangkap Taxman. Bahkan dia membuat sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran untuk menangkap Cole hidup-hidup. Dan akan memberikan hadiah $1 juta bagi yang berhasil menangkap Cole dan Shady untuknya. Kembali kepada Cole dan Shady, mereka pun pergi ke pasar untuk menemui temannya Shady yang bernama Marco, yang merupakan agen CIA juga. Shady bertanya pada Marco, apa niat buruk dari para gerombolan penjahat yang menyerang mereka di goa tadi. Lalu Marco menjelaskan, mereka adalah penjahat yang mencuri Aztec. Aztec adalah senjata biokimia pemusnah massal. Levick yang sekarang memiliki Aztec, berencana menjualnya dengan harga yang sangat fantastis. Setelah tahu info dari Marco, Shady meminta tolong ke Marco untuk membawa Cole kembali pulang ke Amerika. Karena Shady ingin menemukan Aztec itu sendirian. Setelah Shady pergi, Marco bergegas ingin mengantarkan Cole pulang. Tapi Marco malah ditembak oleh seorang pembunuh bayaran. Kita sebut saja si Falcon ya guys ya. Ternyata sekarang Cole menjadi sasaran para pembunuh bayaran, karena sayembara yang dilakukan oleh Levick. Tapi tiba si Falcon malah ditembak oleh pembunuh bayaran lain. Kita sebut saja dia Matt Gondrong.
Ternyata banyak juga pembunuh bayaran yang mengincar Cole ini ya guys ya. Setelah itu si Matt Gondrong memasukkan mereka ke dalam mobil. Tapi lagi-lagi, dari belakang dia malah dibunuh oleh pembunuh bayaran lain yang bernama Bucky. Bucky menempelkan chip ke leher mereka. Jika mereka mencoba kabur, maka Bucky akan menyetrum mereka melalui cincin yang dia pakai. Setelah mereka ditangkap Bucky, tiba-tiba si Falcon datang dan membunuh Bucky dengan menabraknya hingga tewas. Setelah itu Shady pun dengan cepat mengambil cincin di tangan Bucky, dan menanyakan di mana mereka akan melakukan pertukaran dengan Levick. Setelah mendapatkan lokasi itu, mereka pun segera menuju ke sana. Shady berpikir keras, gimana caranya mendapatkan Aztec itu dari tangan Levick. Di situ Cole ngomong ke Shady, kalau para penjahat itu menanyakan tentang sandi rahasia padanya. Di situ Shady baru ngeh, kalau para penjahat itu tidak punya kata sandi dari senjata Aztec itu. Di situ Shady pun punya ide gila, dia akan menyamar menjadi pembunuh bayaran dan memberikan Cole pada Levick. Karena yang mereka tahu Cole adalah taxman. Shady membuat Cole pingsan dan memberikannya kepada Levick. Tapi di sini, Shady tidak ingin melepas Cole sebelum mereka memberikan uang $1 juta yang mereka janjikan. Levick mengatakan dia berjanji akan memberikan uang itu nanti setelah mereka mendarat. Tapi ternyata, di belakang Shady dan Cole Levick menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka setelah mendapatkan sandi dari Cole. Ketika di pesawat pria ini memeriksa HP si Cole, dan menyadari kalau Shady dan Cole ini adalah pasangan dari foto mereka berdua. Seketika pria ini pun kesal, dan akan membunuh mereka berdua. Lalu saat Cole akan dibunuh, Shady mengaku punya kode sandi yang mereka minta. Kemudian Shady menunjukkan sebuah alat yang merupakan alat penyetrum tadi. Shady mengatakan itulah yang mereka cari. Si pria ini pun gak tahu kalau ini apa. Dan saat dia memegang alat itu, Shady yang melihat kesempatan pun langsung bertarung melawan mereka. Sambil bertarung, Shady marah-marah kepada Cole karena telah memotret mereka ketika tidur. Shady kemudian ditusuk di bagian perut, tapi untungnya Cole berhasil menyelamatkan Shady dan mengalahkan mereka semua. Di situ Shady yang terluka menyuruh Cole untuk mengambil parasut dan membawa koper itu pergi meninggalkannya, karena misi lebih penting daripada nyawanya. Tapi Cole nggak mau meninggalkan Shady mati di pesawat. Dia pun mengambil koper Aztec dan membawa Shady kabur dari pesawat dengan satu parasut saja. Dan mereka pun berhasil mendarat. Shady berhasil selamat, dan Cole mendapatkan chopper Aztec itu juga. Shady sangat berterima kasih dan salut pada Cole, karena bisa membawa koper Aztec itu dari tangan mereka. Namun masalahnya, mereka sekarang terdampar di sebuah pulau kecil di tengah laut. Singkat cerita di malam harinya Shady mengirimkan lokasi mereka ke CIA, untuk meminta jemputan di sini. Cole dan Shady mulai terlihat saling akrab lagi. How did you know how to do that? CIA agent, right? I just don't get why you never... Keesokan paginya, lokasi mereka malah ketahuan oleh para penjahat itu. Mereka pun disergap oleh anak buahnya Levick. Tapi di waktu yang sama, untungnya tentara dari CIA datang dan menolong mereka. Masalahnya koper Aztec itu berhasil dicuri kembali oleh anak buah Levick dan kabur dari situ. Setelah itu Cole dan Shady pun dibawa kembali ke kantor CIA. Untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Shady sekarang diskors karena telah membiarkan senjata Aztec itu jatuh ke tangan musuh lagi. Cole juga ditanyai keterangan tentang Shady, apakah kemungkinan Shady berkhianat pada musuh. Tapi Cole membela Shady dan mengatakan, Shady tidak mungkin berkhianat. For what? Visiting a girl in London? Why are you protecting her? Kemudian di situ Cole ditunjukkan beberapa foto rekan Shady yang meninggal dulu. Di situ ketahuanlah Shady membunuh rekannya dulu karena telah berkhianat. Nah di situ Cole pun malah fokus ke sebuah tanaman yang agak aneh. Dia menyebut kalau tanaman itu adalah biji bayam. Tanaman yang biasa digunakan oleh suku Aztec beberapa tahun lalu untuk ritual. Mereka pun sadar kalau kode sandi yang mereka cari adalah susunan genetika dari tanaman itu. Setelah tahu password sebenarnya dari koper Aztec itu, Shady pun punya ide.
Mereka akan berpura-pura menjual password ke Levick sebagai pancingan. Dengan membagi password menjadi 3 part, dan mengirim satunya ke Levick. Mereka yakin Levick akan tertarik membuat tawaran. Tapi agen CIA tidak diperbolehkan menjual apapun kepada penjahat. Tapi Cole ini kan bukan agen CIA, jadi dia bisa membantu untuk tetap berpura-pura menjadi taxman dan memancing Levick untuk keluar. Di sini awalnya Cole tidak mau jadi umpan, tapi dia berpikir kalau Levick adalah orang yang kejam. Dia akan mengincar Cole yang mereka anggap taxman, bagaimanapun caranya. Bahkan keselamatan keluarganya Cole juga akan terancam. Akhirnya Cole pun menyetujui rencana mereka. Namun sayangnya Shady tidak diizinkan ikut karena dia sudah diskors. Dengan perasaan kesal, Shady pun pergi dari situ. Setelah dari situ CIA pun mengirimkan satu bagian password pada Levick. Dan benar saja, satu password itu berhasil dibuka dan sekarang sisa 3 lagi. Tapi masalahnya pembeli senjata Aztec itu sudah nggak sabar lagi. Dia adalah Mr. Utami. Dia melihat mereka sudah berhasil membuka satu bagian passwordnya. Dan sekarang Utami mengambil Aztec itu dari Levick. Mr. Utami memperingatkan ke Levick untuk segera mendapatkan sisa passwordnya dari taxman. Kemudian Mr. Utami pun pergi membawa Aztec itu. Singkat cerita, Cole pun tiba di tempat pertemuan mereka. Cole disuruh segera memberikan sandinya. Tapi Cole mengatakan, dia akan memberikan sandinya setelah mereka memberikan uangnya dulu. Di sini Levick mulai geram, dan ditambah lagi Cole ini terlalu banyak omong. Dan tak lama kemudian datanglah Shady, dengan penampilan yang begitu aduhai cantik sekali. Kemudian Shady memberikan tawaran ke Mr. Utami. Shady mengatakan, dia punya passwordnya. Dia memberikan tawaran untuk mentransfer uang $10 juta ke rekening Shady setelah kopernya terbuka. Misteri Utami pun setuju, dan berjanji akan mentransfer uangnya setelah koper itu berhasil dibuka. Lalu Shady mencolokkan flash disknya ke koper itu, dan passwordnya berhasil membuka koper Aztec itu. Setelah koper terbuka, Mr. Utami langsung mentransfer $10 juta ke rekeningnya Shady. Levick pun mendodongkan pistol, dan akan membunuh mereka berdua. Ternyata Shady sudah menyiapkan rencana, dia sudah menyebarkan sayembara untuk seluruh pembunuh bayaran, bagi siapa yang membunuh Levick akan mendapatkan hadiah $10 juta. Dan tentu saja banyak sekali pembunuh bayaran yang sedang berada di situ, mereka semua mengincar Levick. Keadaan langsung menjadi tegang. Saat mereka saling menodongkan pistol, Shady dengan cepat mencuri Aztec itu. Shady dan Cole pun bekerja sama melawan para penjahat-penjahat itu. Lalu saat akan kabur, mereka dihentikan oleh anak buah Levick. Cole pun bertarung dengannya sampai ke ruangan kontrol. Sementara Shady masih berada di atas dan terjebak dengan para penjahat itu. Cole yang sedang bertarung, tidak sengaja merusak kontrol hingga membuat restoran berputar dengan sangat cepat. Sementara itu, Levick yang geram dengan Mr. Utami pun malah membunuhnya. Di situ Levick masih mengincar Aztec itu, dan ingin mengambilnya dari Shady. Tapi Shady tidak akan membiarkannya. Sedih pun kesulitan karena ruangan itu sekarang berputar sangat cepat. Di sisi lain Cole yang terpojokkan masih berusaha melawan. Hingga akhirnya Cole berhasil mencampakkan lawannya ini ke roda gigi yang berputar. Dan dia pun tewas di situ. Setelah itu, Cole menyusul Shady ke atas, di mana dia sudah tertangkap oleh Levick. Cole pun dengan cepat mendorong Levick, dan menyelamatkan Shady. Shady yang melihat kesempatan untuk merebut Aztec itu, dan segera melompat mengambilnya. Dan beruntungnya Shady berhasil menangkap Aztec itu tepat waktu. Mereka pun sangat bahagia akhirnya berhasil merebut Aztec itu kembali. Setelah kejadian dan aksi mereka bersama, Cole pun akhirnya mengajak Shady kembali, dan bertemu dengan keluarganya. Dan Cole benar-benar sukses mengejar cintanya. Keluarganya Cole juga senang dan setuju dengan hubungan mereka berdua. Dan film pun selesai. Oke, makasih buat lu semua yang udah nonton sampai habis. Buah kedondong, buah belimbing, lu semua emang the best aja.